saksikan, kami mengucapkan dari studio di Jakarta, di mana Sunhawk menjadi match pembuka. Seperti biasa, turnamen official selalu dibuka dengan Sunhawk, yang mana hanya akan dimainkan satu kali saja. Saat ini merupakan Sunhawk yang menentukan karena apa pembagian drop zone akan terjadi di sini. Ini menentukan untuk 2 hari ke depan, untuk 2 Sunhawk ke depan. Ya, dan kalau kita pantau juga memang dari bagian drop zone-nya tadi sempat dibahas oleh Sanskui, ada beberapa perubahan dan mungkin akan ada beberapa tabrakan. Di bagian Painan terpantau ada prediction kalau memang akan ada 2 tim atau mungkin bahkan 3 yang berdekatan. Tim asal dari Jepang, Reject, lalu ada tim asal dari Korea, di Plaskia, dan juga tim asal dari China, Nova. Tapi sejauh ini memantau sepertinya tabrakan tersebut akan terjadi di bagian scrappingan area, di bagian choke point dekat dengan bootcamp. Tapi ternyata siapa yang sangka di area sekitaran ROW dan juga Reject kali ini bertumpahan darah. Reject Divine berhasil untuk menyelamatkan atau mengamankan 1-2 poin bahkan kali ini. Tembakan akan kembali terjadi, ROW harus bertemu salah satu tim Jepang, raksasa Jepang, Reject. Memang selalu menjadi langganan Global Championship atau maksud saya turnamen global dari Jepang. Tapi selalu saja saat Reject sudah menuju turnamen global, mau itu PMGC, mau itu PMWI, atau saat ini PMGO, seringnya mereka tidak bisa berkompetisi dengan baik, seringnya mereka tidak bisa menjadi tim dengan klasemen atas yang mana memang dari regionnya mereka terkuat, tapi untuk global mereka tidak terlalu sekuat itu. Dan mungkin saat ini pembuktiannya sedang dicoba, sedang diupayakan duelo dengan 1 shotgun, 5 peluru. Begitu pas-pasan, utilities pun tidak ada sama sekali, tidak ada helm, tidak ada armor. Bisa kita katakan lootingan mereka miskin, semiskin-miskinnya. Karena memang dari rumah-rumah kecil mereka dibagi menjadi 2 tim. Dan bahkan dari Divine pun mereka harus berputar ke arah bagian belakang. Berputar otak juga, apalagi Vampire dari bagian kejauhan dengan QBU-nya. Sudah mulai mengamankan kembali 1 pemain di Reject. Kita tahu bersama saat ini sudah sangat dekat. Dan kalau kalian melihat memang MGO di Sao Paulo, Brazil bisa disaksikan secara langsung. Bisa ada penonton yang masuk ke sana, tapi kita lihat sementara waktu tembakan bayi dilakukan hanya perlu 1 peluru lagi untuk menyelesaikan semuanya, dan 1 peluru tersebut akhirnya masuk. Seperti yang saya katakan, Reject selalu menjadi abang-abangan di Jepang. Mereka selalu menjadi tim raksasa di Jepang, tapi saat mereka masuk turnamen global, ini yang jadi masalah. Saat ada di turnamen global, Reject tidak sekuat itu. Dan masalahnya adalah ini map Sunhawk yang notabene hanya dimainkan 1 setiap harinya. Jadi mereka kehilangan 1 kesempatan untuk bisa memaksimalkan poin. Baru main bentar doang, belum ada 5 menit, sudah dipulangkan dan mereka harus evaluasi keras. Sementara kita bergeser juga menuju ke arah Painan, sesuai dengan prediction dari beberapa media, dari beberapa penikmat PUBG Mobile. Painan akan berdarah, Nova menjadi tuan rumah Painan, selalu ngotot, pengen menjadi pemilik Painan seutuhnya. Di Plaskia melakukan sebuah split saat ini, sementara waktu Osal dan juga para boy melakukan split. Jadi bisa kita bilang kayak para boy akan berhadapan dengan Osal, lalu 3 pemain dari Nova yang akan berhadapan dengan 3 pemain dari di Plaskia. Ini adalah sebuah derby Asia Timur, Korea berhadapan dengan Jepang. Sebuah pertemuan 2 raksasa Asia. Karena kita tahu bersama tidak hanya di PUBG Mobile, tapi di berbagai bidang Korea dan Jepang memang selalu berkompetisi head to head. Di berbagai bidang mereka ingin menjadi yang terbaik dari bidang olahraga konvensional, olahraga sepak bola. Jepang dan Korea pun menjadi 2 tim yang head to head di negaranya. Dari industri kreatif, film pun keduanya menjadi head to head di Asia. Karena penikmatnya juga cukup banyak, namun kita akan lihat di PUBG Mobile siapa yang lebih unggul. Kita tahu bersama bagaimana Bigetron sempat dipecundangi di tempat ini oleh tim yang sama, yaitu Nova. D+Kia bisa mengalami hal tersebut, atau justru D+Kia adalah counternya tim Nova. Ya, karena kalau misalkan dilihat dari setup Nova pun kayaknya dia... Oh, gue nggak salah ngomong, Jepang tadi makanya, ya? Cina. Iya, Cina. Ya. Nah, film benerin. Cina Mandarin maksud gue, iya.
Chinese movie. Chinese movie. Yes. Karena terpantau juga dari para boy sepertinya sudah mengamankan satu pemain, masih bisa diselamatkan. Karena kalau lu lihat ya tadi di pemain-pemain Nova sendiri pun mereka tidak banyak melakukan pergerakan, mereka stay low key aja di bagian rumah masing-masing, mereka yang set up, mereka yang mengincar dan mereka menembak dari bagian kejauhan juga Order. Lagi-lagi salah satu pemain yang mengerikan dari Nova Esports masih bisa memberikan beberapa tekanan menuju ke arah pemain Osal. Osal terpantau, Osal bakal ditembak dan diselesaikan. Di Plaskia sangat disayangkan harus merasakan apa yang dialami oleh Bigetron masa itu. Rasain EG. Gua kata mau apa? Kalau ada Nova jangan turun painan. Rasain. Hilang poin kan? Ya kagak dapat poin sama sekali. Ini D plus Kia kalau masih kayak gini terus. Ya kita tahu bersama lah nasibnya seperti apa. Karena ngotot mereka nampaknya untuk mencoba mendapatkan pemain-pemain Nova. Tapi Nova memang masih terlalu kuat dengan backbone yang masih sama. Bermodalkan Parader, Paraboy dan juga Order. Dua yang lain mungkin baru, tapi dua yang lain mampu mengimbangi permainan dari legend PUBG Mobile yaitu Order dan juga Paraboy. Cukup lama mereka absen di turnamen global sampai ada 1000-an hari kalau tidak salah waktu itu informasinya. Dan akhirnya mereka comeback menuju ke turnamen global yaitu PMGO. Ini salah satu turnamen yang harus dibuktikan apakah memang Nova masih ada taji atau tidak. Saya lanjutkan, tadi saya sempat membahas bahwa memang PMGO Grand Final atau main turnamen, main event bisa disaksikan secara langsung oleh warga masyarakat Sao Paulo. Tetangganya Neymar, tetangganya Ronaldinho semua bisa datang menuju ke venue. Tapi di Brazil saat ini baru jam 10 pagi. Itu yang membuat mungkin pada belum bangun. Mungkin abis capek main bola semalam. Karena kan Brazil adalah salah satu negara yang sangat terkenal dengan olahraga sepak bola. Lu kalau misalkan jalan-jalan di sana ngelihat orang-orang tuh banyak yang main bola. Di jalanan juga banyak yang main bola. Di film-film, di kartun-kartun setiap kali ada kayak apa sih namanya? Landscape Brazil itu pasti kayak ada tayangan itu kalau anak-anak kecil tuh lagi main bola, terus misalkan lagi remaja-remaja lagi ngumpul-ngumpul nyanyi-nyanyi. Tapi anyway kita juga akan menunggu apakah nanti untuk di weekend akan ramai atau mungkin nanti malaman sedikit lebih ramai lagi. Karena kalau misalkan turnamen di Jumat, Sabtu, Minggu, weekend seperti ini biasanya kecenderungannya adalah jumlah penonton itu akan meningkat mulai hari Sabtu biasanya. Iya, karena memang mereka sudah libur harusnya, tapi kita akan sedikit bergeser menuju tempat yang berbeda. ROW saat ini mendapatkan satu pemain dari tim Vampire. Kelelawar Vampire dibuat pincang. Satu sayap mereka, bahkan Swaps juga sangat low. Tembakan kembali dilakukan, akhirnya tumbang juga pemain dari ROW. Tapi Vampire juga mengalami apa yang dialami oleh ROW tadi, yaitu sama-sama tumbang. Untungnya satu pemain terakhir yang dimiliki oleh ROW jaraknya cukup jauh. Masih terpantau, masih bisa menyelamatkan diri. Sama halnya juga dengan Vampire yang bakal langsung melakukan revive terhadap kawan-kawannya. Banyak penonton, banyak penikmat PUBG Mobile yang ragu dengan aksi Vampire. Bahkan Junior pun mengatakan hal yang sama, mereka ragu apakah Vampire bisa melakukan aksi yang sama atau tidak seperti mereka bermain di PMWI. Tapi kan kalau misalkan lolos dari PMGO ini, championnya itu bakal langsung dapat invitation ke PUBG Mobile World Cup ya katanya. Katanya gitu. Jadi itu katanya, nggak tahu kalau faktanya. Jadi mungkin itu yang bakal jadi salah satu motivasi juga. Soalnya kemarin beberapa orang bilang kalau misalkan tuh kan PMG, winning region, ternyata winning regionnya doang yang dapetin extra spot. Seperti waktu itu PMGC Thailand ya kalau nggak salah dapat extra spot. Buat masuk ke PMGC. Tapi extra slot PMGC, slot doang. Ya PMGC-nya, tapi PMGC bukan langsung final. Bukan PMGC, PMWC. Gara-gara menang PMWI, jadi dapat extra slot di PMGC. Oh ya, ini mundur berarti. Ini mundur dari menang PMGO dapat extra slot ke PMWC. PMWC. Ya, tapi kemarin kan akhirnya Thailand yang dapetin menuju ke PMGC, walaupun memang ya ujung-ujungnya nggak maksimal juga di PMGC-nya. Ya berarti bukan dari timnya ya yang langsung dapat slot ya. Berarti regionnya. Jadi PMGO winning region mendapatkan extra qualifying spot di PMWC. Itu yang kita dapatkan informasi ininya apa? Tidak officialnya, rumornya memang seperti itu adalah katanya. Kita masih harus menunggu faktanya seperti apa. Kita melihat ke arah yang berbeda. Dream yang saat ini membela Nova, pemuda yang bermimpi ingin bermain dengan Paraboy, ingin bermain bersama dengan Order, dan mimpi tersebut menjadi kenyataan di 2024. Mereka bermain di kualifikasi PMGO dan cukup mengejutkan.
langsung menjadi juara. Airdrop loot yang pertama didapatkan oleh Order. Tidak hanya mendapatkan 4 poin pertama, meratakan satu tim pulang, tapi juga berhasil membuka keran airdropnya. Membuka satu airdrop dengan begitu baik. Boom, terpantau dekat dengan Vampire. Kita harus satukan semangat kita harus satukan dukungan kita menuju satu-satunya wakil dari Indonesia, yaitu Boom Esports. Sebagai juara dari PMSL, mereka ingin membuktikan bahwa mereka mampu berkompetisi dengan baik di turnamen global, karena kita juga harus memberikan ucapan selamat datang Boom Esports di turnamen global. Mereka sering main turnamen internasional tapi mentok di region saja di Asia Tenggara. Bahkan tahun lalu mereka gagal untuk bisa lolos ke PMSL finalnya, untuk di PMSL Final Fall. Tapi kali ini mereka buktikan dengan menjadi juara di PMSL Sea Spring 2024 dengan line up terbaru mereka, Flyboy, Frenzy, Ponbit, dan juga Razy. Sebenarnya ada Yami harusnya, tapi info official dari Instagram PUBG Mobile Boom Esports mengatakan kalau misalkan Yami ini sedang dirawat di rumah sakit karena terkena penyakit DBD, digigit nyamuk, bandel soalnya. Sama ada Coach Ken yang berhalangan untuk hadir ya. Jadi masih ada Rhapsody dan juga ada Abang Kibo tadi kita pantau yang akan menemani mereka bertanding di Sao Paulo, Brazil. Yami yang biasanya memberikan HBD menuju lawannya, saat ini dia yang terkena DBD dengan sebuah gigitan nyamuk yang tadi Cijal katakan. Bener kan? Ya bener, kena DBD karena di HBD nyamuk. Di HBD nyamuk, biasanya pakai DBS dia nggak HBD orang, ternyata saat ini tumbang juga. Dan sangat disayangkan memang tidak bisa menuju Sao Paulo seperti rekan-rekan yang lain. Tidak hanya Boom yang mengalami hal seperti ini, karena kalau kita membahas dari region lain, sebelum itu kita lihat terlebih dahulu Frozen yang mencoba untuk melakukan sebuah close combat, di mana ada Monkey yang mencoba untuk lompat-lompat di sana. Monkey dipulangkan oleh Frozen. Inilah yang saya katakan tadi, Next Ruya atau IWNRX akan sangat bergantung kepada Frozen. Tidak hanya dia paling berpengalaman di tim ini, dia sempat bermain di PMGC, tapi memang kemampuannya ini lebih tinggi dibandingkan pemain-pemain yang lain. Walaupun akan kita lihat apakah tetap Frozen yang akan mendapatkan spotlight atau pemain-pemain dari IWNRX bisa mengimbangi potensi yang dimiliki oleh Frozen. Frozen bersama dengan Next Ruya datang dari Turki, dan tim yang tadi sempat ingin saya bahas juga adalah tim dari Turki, tim yang sempat menjadi juara PMGC di Jakarta di 2022, tapi finalnya 2023 awal, yaitu S2G. Mereka juga mengalami apa yang dialami oleh Boom, karena sangat disayangkan coach mereka tidak bisa berangkat menuju ke Sao Paulo, Brazil karena terkendala masalah visa. Coach mereka yaitu Blamos tidak bisa menuju ke Sao Paulo. Informasi tersebut saya dapatkan official dari Instagramnya S2G di 1 minggu yang lalu. Ya, jadi mungkin akan ada sedikit penurunan lah ya. Tapi itu pasti tidak membuat mereka menyerah juga. Masih bisa dilakukan coaching secara online dari Blamos itu sendiri. Dan terpantau saat ini Smoke sudah mulai dihadang oleh pemain-pemain Zebra Master. Akibat nyebrang tidak di Zebra Cross, ditembakin oleh Zebra Master dan mobilnya meleduk. Hanya menyisakan Miyaki dan juga Myth. Sejauh ini 2 pemain aktif yang kalau kita lihat posisinya mereka split cukup jauh. Blue Zone udah di bagian belakang, bentar lagi bakal nutup. Ini udah di lockdown habis-habisan sama pemain yang bernama Fitin 01. Yang memang N-nya cukup panjang kalau kita lihat dari Zebra Master. Saya sempat menyebutkan Zebra Master di babak prelims berhasil berada di peringkat cukup tinggi. Top 5 kalau tidak salah dipijaki oleh Zebra Master. Itu juga berkat satu WWCD yang mereka dapatkan. Winner Chicken Dinner didapatkan oleh Zebra Master di match pembuka mereka di Sunhawk. Mereka bisa mengulanginya di match kali ini. Tapi kalau kita menyaksikan dari layar kaca, ternyata ada pertemuan antara tim dari Turki berhadapan dengan tim dari Brazil. Dead Wolf, salah satu tim dari Brazil, saat ini akan coba di-push. Grebek terjadi dari tim Bra Esports. RC Bra, grebek sahur menuju dalam. Kepound dari pemain-pemain Dead Wolf dan selesai sudah. Dead Wolf dipulangkan menuju lobby. Karena memang kalau kita lihat Dead Wolves ini lolos dari babak prelims dengan poin yang notabene bisa kita bilang agak di ujung tanduk ya. Mereka bisa mendapatkan slot ini dan harusnya mereka maksimalkan. Tapi dengan pulangnya begitu cepat dan poinnya tidak ada, ya kan? Tadi mana sih? Kok gue nggak lihat? Ya, tidak ada poin sama sekali di bagian klasemen kanan. Ini membuat mereka juga harus kerja keras, sama halnya juga dengan Deka, Hafiz, Reject yang notabene sekarang sudah di lobby. Tapi melihat
Smoke kayaknya nggak bisa melanjutkan perjalanannya, terhadang oleh Zebra Master. Di bagian elimination phase terus bergulir nama Zebra Master dan juga Smoke Gaming. Boom, kali ini terpantau di bagian aerial view atau drone view kita. Mereka masih lengkap dengan 4 pemainnya. Tidak melakukan banyak aksi. Lagi meraba-raba juga nih seperti apa sih pola permainan dari tim-tim asal luar negeri lainnya. Apalagi kita tahu ada Zebra Master yang kali ini juga sudah mulai menghadang kembali pemain-pemain dari S2G. Mengganti senjatanya dengan M4 Vitin. Kembali menjadi superhero untuk Zebra Master. Bahkan revive bisa dilakukan oleh Vitin, tapi apa daya S2G datang. S2G sudah terlalu dekat, lemparan granat yang masih belum pas jaraknya, arahnya tepat. Tapi memang jaraknya masih belum terlalu dekat. Sudah mulai merapat pemain dari tim yang lainnya. Itu adalah RC Bra, sama-sama dari Turki. Mereka bertemu di sini. RC Bra satu pemainnya harus ter-takedown akibat ulah granat dari seorang Reis. Tapi terus dibombardir granat demi granat, membuat pemain-pemain dari Zebra Master pun hilang. Dari map Sunhawk hanya menyisakan Vitin seorang diri saja sebagai last man standing sedari tadi. Memang push dari S2G dihadang oleh pemain-pemain RC Bra. Tapi Vitin tidak tinggal diam. Vitin keluar dari tempat persembunyiannya begitu low. Akan dipaksakan untuk fight, tidak healing dulu. Dan ternyata Reis lah yang harus memisahkan Vitin. Dan ternyata granat juga dari Hamzi yang masuk. Ya di mana? Kalau kita lihat Seol yang saat ini akan menjaga saja. Ini adalah pemain yang menggantikan posisi dari Silas. Nah inilah dia Silas, mantan pemain dari S2G. Dia akan mencoba memulangkan mantan timnya. Berhasil atau tidak? Kalau memang berhasil, cukup jahat apa yang dilakukan oleh Silas. Sempat besar namanya bersama dengan S2G. Mengangkat piala PMGC bersama dengan S2G. Tapi mau tak mau memang pertemuan harus terjadi. Apa justru Silas yang akan ditumbangkan? Oh ternyata belum. Masih bertahan Silas sendirian saja. Menjadi last man standing. Silas akan coba ditembak. Masih ada satu lagi ternyata di belakang rekan dari Silas. Dan tembakan dilakukan kembali. Tumbang Hamsik. Inilah pemain muda yang dimiliki oleh S2G. Tinggal satu melawan satu yang lainnya. Granat Disengage, sadar dengan posisinya lebih dekat dengan zona. Ngapain gue ladenin satu manusia ini? Mending gue touchdown aja. Itu mungkin yang dipikirkan oleh Hamsik, membuat seorang Loxi pun masih terjebak di bagian belakang. Blue Zone sudah mulai bergerak tapi cilaka, Boom Esports akan berhadapan juga dengan Nova. satu pemain hilang. Kita belum mengetahui siapa yang hilang. Saya tidak terlalu membaca. Reizi ternyata ada tembakan yang kemudian dilakukan. Terdengar ada MG3. MG3 ini adalah MG3 yang didapatkan oleh order dari airdrop tadi. Dan ternyata dua pemain dari Boom terlalu mudah untuk ditumbangkan. Flyboy jauh jaraknya. Flyboy akan berhadapan dengan Paraboy. Dua marga boy yang akan kita lihat siapa yang lebih kuat. Boy dari China atau Boy dari Bekasi. Mungkin Boy dari Bekasi bisa mengimbangi Boy dari China. Tapi masalahnya teman-teman Boy dari Bekasi ini sudah pulang ke lobby. Nah kalau misalkan Boy dari China ini masih punya backingan banyak. That's why sekarang dia pun knockdown. Mungkin masih bisa diselamatkan. Tapi dua pemain dari Nova sudah mulai touchdown. Masuk pelan-pelan menuju ke arah dalam zona. Mencari informasi kembali apakah rumah tersebut ada orangnya atau tidak. Sebenarnya kosong, tapi inilah aksi dari pemain-pemain China. Mereka berusaha untuk ngebersihin dulu, berusaha untuk mendapatkan info valid terlebih dahulu sebelum mereka masuk ke dalam rumah. Karena kalau misalnya kita lihat kadang-kadang serambangan masuk rumah itu kan menjadi salah satu pisau bermata dua. Ya, kembali terlihat saat ini Karilio yang sangat diandalkan. Karilo berhadapan dengan Flyboy. Last man standing dari Boom diselesaikan. Digedik oleh Karilio. Pulang sudah Boom Esports. Nice try untuk Sunhawk. Tapi kita akan lihat perjuangan mereka kembali di sisa maps yang ada. Tapi at least ya dari Boom itu dia survive mid to late game. Mendapatkan peringkat kelima jadi dapetin 10, 6, 5, 4, 3. 3 poin. Ya. 3 poin tapi tidak maksimal karena tidak diimbangi dengan elimination points. Sementara kita bergeser menuju ke arah zona bagian dalam. Alpha 7 sudah mengendalikan entry dari arah jam 5-nya. Nyaman banget, mereka punya manpower lengkap. Mereka tidak ada yang ter-takedown sama sekali. Nova mulai mendekat menggunakan vehicle-nya. Dreamy pun membuka jalannya, masuk sangat dalam sekali.
dan terdengar oleh pemain-pemain Nextruya. Sudah ada beberapa tembakan terdengar, tapi ternyata Lung masih bisa bersembunyi di belakang batu. Lung yang memang banyak dihujat saat dia bermain di China. Banyak dihujat oleh warga sana yang mungkin memang permainannya belum terlalu maksimal. Tapi Lung tetap memiliki ruang untuk bertumbuh, tetap memiliki ruang untuk evaluasi. Dan PMGO ini menjadi satu ajang pembuktian. Ini adalah ruang evaluasi yang bisa diaplikasikan dengan baik oleh Lung. Pastinya banyak masukan sudah masuk menuju ke Lung SKR. Tinggal dia apakah bisa lebih baik lagi atau tidak. Karena abang-abangannya saat ini sedang coba untuk dibombardir. Bahkan Lungnya sendiri pun sudah tumbang. Karena ada granat yang masuk menuju ke arah pemain-pemain Nova. Lihat bagaimana sorak-sorai manajemen dari Alpha 7. Girang sekali mereka melihat permainan dari Alpha 7 yang garang. Karena memang Alpha 7 ini adalah tim tuan rumah. Kita tahu banyak sekali fans dari Alpha 7 Esports, banyak sekali tim yang pengen berhadapan dengan Alpha 7 langsung di kampung halaman rumahnya. Nova, dua pemain tidak berdaya, tidak bisa berbuat banyak karena last man standing dari Nova, yaitu Dreamy. Atau nama lainnya itu adalah Cheng Yang. Dia maksain, wow. Gua nggak nyangka dia bakal maksain, tapi apakah satu granat dari Alpha 7 bakal connect menuju ke pemain-pemain Nova? Ternyata masih selamat Saskui. Masih bertahan nampaknya saat ini. Revive sedang diupayakan tapi sudah ketahuan di mana posisi pasti dari Nova. Nah, posisi pasti inilah yang akan jadi informasi dan akan menjadi berbahaya kalau informasinya diolah dengan bijak, diolah dengan baik. Baru saya katakan belum selesai saya ngomong, belum selesai saya mingkem, langsung terjadi satu persatu pemain Nova yang coba untuk di-revive. Hilang sudah, bahkan knock kembali. Bisa dilemparkan, tapi granatnya habis. Yang dimiliki oleh Revo sudah menguasai area bukit, berarti vision paling luas dimiliki oleh Alpha 7. Ya, dan mereka yang mengendalikan zona sejauh ini. Winner Chicken Dinner Forecast terpantau 49% di tangan dari teman-teman Alpha 7. Apalagi mereka terus mengunci pergerakan dari Nova, tapi siapa sangka zonanya mantul menuju ke arah pemain-pemain dari Nextruya. Nextruya di tiban zona. Nova harus bergerak, Alpha 7 harus bergerak. Bakaran Molotov sudah mulai terpantau. Tapi Nova begitu sabar. Dengan adanya lower ground yang super duper tipis ini, mereka memaksakan apapun keadaannya. Pokoknya gua harus touchdown. Tembakan kembali dari satu pemain tim Alpha 7. Sudah mengetahui di manakah pembagian posisi yang dilakukan oleh Nextruya. Satu pemain di sana tumbang sudah. Nextruya menyisakan yang terakhir. Nova juga menyisakan satu yang terakhir. Alpha 7 akan segera merayakan winner chicken dinner di depan pendukungnya. Alpha 7 ada di atas angin saat ini. No mistake harus dilakukan oleh Alpha 7. Jangan sampai ada blunder karena bisa saja di clutch. Ternyata tidak ada clutch untuk Nextruya. Selesai juga IWNRX menuju lobby. Tinggal Order atau Alpha 7. Bersih sebersih-bersihnya Order. Last man standing yang pada akhirnya sudah mulai tertangkap. Vamos! Untuk Alpha 7, winner chicken dinner pertama dibuka oleh sang tuan rumah. Sang tuan rumah menggila di match yang pertama. Mereka mendapatkan winner chicken dinner, langsung membuat pendukungnya bersorak, yang mana memang semua orang yang hadir di venue seolah-olah mendukung Alpha 7. Padahal di sini ada 4 tim Brazil dan Alpha 7 adalah tim paling sukses di turnamen global secara kesertaannya mereka, kehadirannya mereka, karena tidak pernah absen, tidak pernah skip turnamen global. PMGC Season 0 mereka ada, PMGC 2021 mereka ada, PMGC 2022 mereka ada, PMGC 2023 mereka ada, PMWI pun lengkap 2021, 2022, 2023, PMGO pun mereka ada. Berbeda dengan beberapa tim yang lainnya. Nova sempat skip, Bigetron sempat skip, tapi tidak untuk Alpha 7. Mereka selalu ada di turnamen-turnamen global. Makanya di dalam venue dari PMGO ini terpantau seperti semuanya ini menjadi Alpha 7 mania. Alpha 7 mania, Mantap. Alpha 7 Lysius, Alpha 7 Holic, Bala 7. Bala-bala. Bala Gendra maksudnya. Oh, iya. Gimana sih? Kenapa Alpha 7 Gendra? Ya masa Alpha 7 sama Kak Gendra? Kan balanya itu maksudnya kan kayak bala dewa gitu. Fansnya Dewa, iya. United. Anak Alpha 7. Anak Alpha 7. Bisa juga. Ada ini baru ya, apa namanya, tayangan ulang baru. Final Blow. Final Blow. Yang ditiup sama